Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi agak siang. Salam sejahtera buat kita semua. Para games lover sekalian yang saya cintai dan saya sayangi. Pada siang hari ini, saya akan mengenalkan batu yang sangat digemari nih oleh orang-orang milenial. Mereka mengatakan batu ini adalah jenis batu badar emas. Jadi orang-orang tua juga tuh suka sekali dengan batu ini. Nggak tahu kenapa. Oke kawan-kawan, sebelum kita melihat dan menceritakan tentang batu beserta karakternya ini, kawan-kawan bisa melihat dulu keindahan batu ini. Luar biasa ya kawan-kawan ya. Jadi warnanya kuning emas, kuning gold. Jadi orang pun melihatnya akan terpesona, akan dikira bahwasanya ini batu ini emas ungkul itu, emas lantak. Oke kawan-kawan, saya akan bercerita. Batu ini memiliki karakter beresonansi dengan elemen bumi dan api yang kuat dengan karakter maskulin. Jadi cowok-cowok sangat cocok untuk menggunakannya. Badar emas atau pirit mempunyai formula kimia. Ferrum S2 adalah besi sulfida, disebut juga fool's and gold. Orang yang tidak paham akan menganggap ini adalah emas murni karena warnanya emas metalik. Padahal ini adalah badar emas. Kalau bahasa Latinnya itu batu pirit. Pirit adalah batu dengan karakter memblow up energi untuk memanifestasi dengan sangat baik. Memungkinkan seseorang untuk menarik energi frekuensi tinggi di dalam tubuh dan fisik dan menggunakannya untuk mengambil tindakan dalam menciptakan kelimpahan, abundance, untuk kehidupan seseorang. Frekuensi merangsang aliran ide dan konsep kreatif dan membantu seseorang memaksimalkan kemampuan dan potensi bawaan mereka. Jadi begini kawan-kawan, kita memang tidak mempercayai batu-batu ini sebagai penyebab menjadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Namun batu-batu ini diciptakan oleh Allah, benda-benda yang ada di alam semesta ini. Semuanya memiliki energi ya, memiliki gelombang juga. Ada gelombang pendek, ada gelombang panjang. Dan semuanya batu-batu juga ada memiliki efek terapi terhadap orang yang mengenakannya. Jadi secara biochemical, secara biofisikal, jadi banyak hal yang sebenarnya di dalam unsur batu tersebut, dia mungkin bereaksi dengan apa-apa yang ada di dalam tubuh kita, sehingga dia menimbulkan suatu energi positif ya. Tapi percayalah kawan-kawan, kalau kita mengenakan sesuatu yang baik, barang-barang yang baik, itu akan berimplikasi dan berdampak hal yang baik juga kepada diri kita. Bukan kita mempercayai batu itu tidak, kita tidak boleh mempercayai benda-benda. Jadi kita harus mempercayai Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Jadi material ini hanya ditransformasikan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebaikan dan keutamaannya. Karena Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki nilai dan arti. Cuman manusialah yang bisa mencermati dan memberikan nilai serta arti untuk benda-benda yang Allah ciptakan sebagai bahan-bahan untuk keperluan manusia semuanya. Ini kawan-kawan sekalian. Jadi batu pirit yang sekarang lagi kita bahas ini, yang kita diskusikan ini, adalah batu dengan karakter meningkatkan energi. Ya, pirit ini katanya bisa menarik energi frekuensi tinggi ke dalam tubuh. Jadi digunakan untuk menciptakan kelimpahan, abundance. Allahu a'lam bishawab. Kalau ibarat TV ya, antena TV, kemudian dia energi gelombangnya ditangkap dari antena itu, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kemudian dimasukkan ke dalam media, kemudian ada media visualisasi dan kita bisa melihat dalam bentuk tontonan-tontonan. Jadi tubuh ini juga mekanismenya mungkin seperti itu ya. Jadi benda-benda yang berhubungan dengan diri manusia itu mungkin dikatakan sebagai logam dan antena, bisa menyerap energi, bisa menyebarkan energi, atau justru energi negatif yang akan memberikan impact yang tidak baik kepada tubuh. Ya, jadi kita harus memahami nih sebenarnya benda-benda yang terhubung dengan kita nih. Kayak pakaian-pakaian yang harus kita kenakan, batu-batu permata yang harus kita pakai, cincin juga demikian,
Rasulullah SAW tuh cincinnya, batunya itu warnanya hitam gelap. Warna hitam gelap itu ternyata bisa mematahkan gelombang-gelombang pendek. Batu yang beliau kenakan tuh batu Yaman, yang dari Afrika ya. Jadi batu Yaman dari Hadramaut, karena Hadramaut itu sebagian dari dataran Arab Saudi itu ada di wilayah Afrika. Jadi kawan-kawan, batu hitam yang di center berwarna merah, dia menyerap energi. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya dia bisa mematahkan teluh dan sihir. Memang teluh dan sihir itu dikirim dengan gelombang-gelombang pendek. Namun kalau batu itu memiliki energi menyerap dan mematahkan gelombang-gelombang pendek, ya kalau kita lihat dari biokimia atau biofisika, itu sah-sah saja. Tapi mekanismenya, alurnya itu merupakan dari suatu itu ya, hal yang bisa ditangkap oleh rasio, bukan unimaginer, maksudnya bukan hayalan gitu. Jadi bukan suatu kesaktian yang tanpa asbab. Semuanya ada energi positif negatif yang bereaksi ya, yang kita tidak pahami itu. Tapi kadang-kadang kalau melalui suatu penelitian riset, kita menemukan satu hal-hal yang luar biasa kepada energi yang disimpan oleh benda itu masing-masing. Tapi percayalah kawan-kawan, benda-benda itu yang memberikan sifat, memberikan energi, memberikan kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berdaya. Dan kita jangan yakin terhadap benda-benda. La haula wala quwata illa billah. Istilahnya kita semua kekuatan itu tiada berpulang lagi kembali kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Jadi kawan-kawan sekalian, spirit ini bersifat sangat protektif. Ini falsafah orang-orang yang mereka kenakan. Allahu a'lam bishawab. Ini apakah akan berefek baik kepada kita apa tidak? Tapi kalau saya melihat dari estetika, batu ini kuning seperti warna gold, seolah-olah kita memakai emas, tapi bukan emas, karena tidak dianjurkan kita lelaki memakai emas. Ternyata hasil penelitian secara biochemical, emas itu bisa masuk ke dalam pori-pori dan masuk ke dalam sirkulasi darah, sehingga tidak ada efek yang tidak baik yang masuk dalam sistem sistem sirkulasi darah manusia gitu. Mungkin ada impactnya di jantung atau di pembuluh darah kecil besar, ya Allah a'lam bishawab. Itu penelitian ilmiah ya. Jadi katanya melindungi dari aura yang bersifat negatif yang sering mengakibatkan kekacauan mental. Allahu a'lam bishawab. Membentuk shield, perlindungan aura, jadi diberikan kepada orang-orang yang kena tekanan mental, depresi, kalau dia mempunyai efek biokimia yang seperti itu atau biofisika yang seperti itu, oke-oke saja gitu. Jadi membuat katanya konsentrasi kita menjadi lebih baik. Ini Allahu a'lam bishawab semuanya. Jadi kalau kita banyak mengamalkan amalan, kita mengingat Tuhan, apapun agama, kalau di Islam zikirullah ya, kalau agama Nasrani nggak tahu saya apakah bentuknya rosario atau apa, sepokoknya itu masing-masing keyakinan lah ya. Kita tidak usah bahas di sini karena kita bercerita tentang batu. Terus si pemakai biasanya memberikan karakter-karakter positif kepada batu-batu yang dia kenakan, karena ini ada yang mengatakan bahwasanya batu pirit ini bisa menyeimbangkan energi tubuh, menciptakan harmonisasi dalam aura, menempatkan cakra ketiga, wah macam-macam lah. Ini yang bisa mentransformasi nih kawan-kawan dari agama Hindu mungkin ya. Tapi kalau melalui penelitian kami, saya melihat dari segi estetika atau dari hasil penelitian ilmiah. Jadi kadang-kadang batu itu jadi bagus, ada manfaatnya atau memberikan kebaikan kepada kita. Ini ada juga yang mengatakan vitalitas karena bekerja sebagai center of body. Dalam tradisi Tiongkok dikenal sebagai lower dantian ya, area pusar. Maka tubuh energi akan beresonansi menimbulkan curahan power vitalis yang ada di dalam tubuh. Fisik, semangat, ambisi positif, komitmen, percaya diri, dan tentunya berujung pada keseimbangan hidup dan materi serta spiritual. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau saya kembali lagi melihat sesuatu dari sisi estetikanya saja. Kalau dari segi energi positif negatif itu kalau melalui penelitian ilmiah kemudian direkomendasikan oleh ISO atau badan-badan kelembagaan tertentu, berarti memang batu itu memberikan energi
positif seperti yang kita ketahui bersama. Banyak bahan baku bumi dari plankton, minyak bumi, kemudian batu bara, kelihatan batu hitam ternyata bisa memberikan energi, dan energi tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari gitu. Ini kawan-kawan sekedar diskusi ya, yang dimana kita harus memahami sebenarnya kalau kita mengenakan batu, sungguh lucu sekali kita tidak ngerti apa yang kita kenakan. Memang benar emas spirit ini harga termurah, jarang sekali ada yang punya. Jadi harganya sebenarnya nggak terlalu mahal kawan-kawan. Tapi karena jarang yang punya, terus juga barang ini juga sedikit agak sulit ditemukan yang dapat yang istimewa tampilannya, maksudnya rata, mulus, kinclong. Sehingga akhirnya kadang-kadang bisa juga harganya meningkat. Mungkin kalau di pasar-pasar tertentu harganya 150.000 ya sampai 200.000 ya. Harganya bisa meningkat sampai 1,5 juta, sampai 1,5 juta, sampai 2 juta, 3 juta. Apalagi diberikan mitos yang berlebih-lebihan oleh sang pemilik batu untuk menjual. Jadi kawan-kawan sekalian, saya tidak mengajak kawan-kawan untuk mempercayai apa-apa yang disampaikan. Tapi kalau ada penelitian ilmiah yang diikuti dengan pemberitaan di dalam jurnal, kemudian ada juga sertifikat dan ada pembuktian-pembuktian secara ilmiah bahwasanya memang bisa ditemukan batu-batu itu, manfaat daripada batu-batu, ya boleh kita merekomendasikan batu itu dengan bukti-bukti ilmiah tersebut, sehingga batu-batu itu menjadi suatu value ya yang sangat berharga untuk bisa kita kenakan. Jadi bukan hanya sebagai pakaian saja, tapi juga mempunyai nilai investasi. Jadi memang batu pirit itu indikasi sejak awal mineralisasi emas di sungai ini banyak ditemukan di sekitar Sungai Logawa juga, Jawa Tengah nih, dan sampai di Jawa Timur. Logawa itu desa di Jawa Timur ya. Jadi warga desa Kediri, Kecamatan Karanglawas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sorry. Pirit ini adalah bebatuan yang terdiri dari unsur besi dan belerang, kawan-kawan. Memang sulit membedakan antara pirit dengan emas. Karena kilauan pirit sangat mirip sekali dengan emas, namun emas dapat bersosialisasi dengan pirit. Maka emas kemungkinan terdapat ya di dalam pirit. Ini kawan-kawan ya. Jadi diungkapkan oleh ada dosen yang mengungkapkan yang di dalam studi geologi Fakultas Sains Teknik Universitas Jenderal Sudirman, Muhammad Aziz katanya, STMT. Ia menyatakan pirit ini biasanya merupakan indikasi awal sejak mineralisasi emas. Apalagi setelah dibuktikan oleh pengalaman para pendulang emas. Tadi sempat mereka menemukan emas di Sungai Logawa itu. Jadi di tempat ditemukan pirit ini juga ditemukan emas di situ. Jadi indikasi awal ya pirit-pirit itu. Jadi kita sudah memprediksi jika memang ada pirit, mesti akan dijumpai juga nanti batu-batuan yang ada emasnya. Apabila juga sudah ditemukan oleh para pendulang, berarti emasnya sudah sekunder dan sudah ditransfer semua ke sungai. Tapi biasanya emas tersebut berada pada spot-spot yang terpencar, tidak di satu tempat. Namun lebih jelasnya harus kita cek ke lapangan. Jadi sebelum pembuktian mengenai adanya kandungan emas di Sungai Logawa yang diungkapkan oleh para pendulang emas di sekitar Sungai Tajum, Aji Barang, mereka menjelaskan bahwasanya Sungai Logawa memang banyak terdapat emas. Emas yang terdapat itu berada di pasir-pasir batuan, namun untuk mengetahuinya harus melalui proses seperti mendulang, yakni memisahkan antara pasir dan batu. Setelah sebelumnya diambil dari sungai, kemudian diayak mempergunakan air hingga akan terlihat pasir yang berwarna kuning-kuningan. Ini 100% emas nih. Setelah itu kita pisahkan antara pasir dan batu akan terlihat kekuningan, lalu kita kumpulkan. Setelah itu akan kita beri air raksa. Nah, nanti butiran-butiran kuning tadi akan terpisah langsung menyatu. Nah, itu berarti positif itu emas. Jadi kawan-kawan sekalian, batu ini di samping dikenakan buat keseimbangan yang tadi
melalui pembuktian ilmiah atau tidaknya itu saya tidak tahu apa pernah dibuktikan. Ini apakah hanya berdasarkan self experience, hanya pengalaman saja, atau seperti apa? Ternyata batu ini juga bisa menjadikan petunjuk bahwasanya di tempat itu ada kandungan emasnya. Jadi ini kawan-kawan. Jadi Allah tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia, namun Allah juga menciptakan segala sesuatu itu menjadi petunjuk buat yang lain gitu. Jadi batu ini juga terindikasi kalau ditemukan di sekitar sana juga pasirnya ada kandungan emas. Mungkin ini kawan-kawan sekalian, sebelum saya akhiri Alkisah tentang batu badar emas ini, sekali lagi mari kita saksikan bersama bagaimana batu ini kalau dikenakan. Coba kawan-kawan lihat ini. Nah, seperti ini kawan-kawan. Indah ya kawan-kawan ya. Seolah-olah kita memakai emas lantak. Padahal sejawanya katanya tidak mengandung emas, tapi ada kandungan emas, menunjukkan indikator adanya emas di suatu daerah. Makanya disebut batu badar emas. Oke kawan-kawan sekalian, silakan like, subscribe, and share. Dan tidak lupa juga di komen, dimasukkan pemberitaan. Silakan kawan-kawan kalau mau di-share di WA atau di Instagram, karena membangun channel ini, membesarkan channel ini butuh dukungan daripada kawan-kawan sekalian. Makanya saya minta kepada para game lover, silakan di like, share, and subscribe supaya channel ini terbangun dan menjadi besar, dan saya menjadi lebih semangat lagi untuk mencari informasi mengenai batu-batu multimonicam yang ada di Indonesia, sehingga akan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Paling tidak kita punya pemahaman apakah batu itu pantas untuk dijadikan investasi, dan besok-besok untuk perniagaan akan memberikan manfaat pada trading atau jual beli, sehingga akan memberikan keuntungan kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kita semua.